Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Bila Purnomo dan rekan saya. Ulang nggak sih? Pakai NIM nggak sih? Mau pakai name? Mau pakai NIM aja. Ya berarti aku ngomong aja pas ini. Kenalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan topik 9, yaitu dengan topik aplikasi manajemen dan tracking kegiatan freelance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Herdian Abdullah Purnomo dengan NIM 1031124300048 dan rekan saya. Dan saya Muhammad Galan Krisna Prabandika dengan NIM 1031124300044. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan proyek tugas besar kami dengan tema aplikasi manajemen dan tracking kegiatan freelance. Next. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan deskripsi dari aplikasi yang kami buat. Aplikasi tracking proyek freelance adalah sebuah aplikasi sederhana yang dirancang khusus untuk para freelancer ya, dalam mengelola dan memantau proyek-proyek mereka secara lebih teratur dan efisien. Lalu aplikasi ini membantu pengguna untuk mencatat dan menelusuri data proyek berdasarkan informasi penting seperti klien, tenggang waktu, lalu informasi yang berkaitan dengan proyek mereka. Aplikasi ini bertujuan untuk menjadi alat bantu yang ringan namun fungsional bagi para freelancer agar dapat lebih fokus pada pekerjaan tanpa harus repot mengingat ataupun mencatat proyek secara manual. Next. Lalu di sini ada deskripsi program. Program ini memungkinkan pengguna, terutama yang bekerja sebagai freelancer, untuk mengelola data-data proyek mereka. Fitur-fitur yang disediakan meliputi seperti yang pertama yaitu ada tambah proyek. Tambah proyek ini memasukkan informasi proyek seperti judul, lalu nama klien, tanggal penerimaan, tenggang waktu, lalu status pengerjaan, yaitu diantaranya ada pending, ongoing, lalu selesai. Lalu yang terakhir itu mencatat atau catatan. Lalu fungsi yang kedua yaitu dapat melihat proyek, yaitu menampilkan daftar semua proyek. Pengguna dapat memilih untuk mengurus proyek berdasarkan ID proyek ataupun status dari proyek tersebut. Lalu yang ketiga kita dapat mengedit proyek. Di sini terdapat edit proyek yang dapat mengubah detail proyek yang sudah ada dengan mencari berdasarkan ID proyek. Lalu yang keempat terdapat hapus proyek. Nah, di sini dapat menghapus proyek dari daftar dengan mencari berdasarkan ID proyek. Dan yang terakhir yaitu proyek ini dapat mencari proyek berdasarkan ID maupun berdasarkan judul proyek tersebut. Next. Nah, di sini terdapat flowchart yang dapat kita lihat. Lumayan banyak ya, teman-teman. Nah, lalu di sini terdapat struktur data dan algoritma yang digunakan. Yang pertama di sini ada struct. Nah, di sini terdapat package modal, lalu ada proyek, lalu ID, judul, klien, status, lalu tanggal terima, lalu date dan catatan. Struct ini yaitu merepresentasikan satu proyek dengan bidang untuk yang pertama ID, judul, klien, lalu status, pengerjaan, tanggal terima, deadline, lalu yang terakhir itu catatan untuk mendeskripsikan proyek tersebut. Next. Yang kedua ada slice. Nah, slice ini adalah sebuah array dinamis yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi yang akan dimasukkan ke daftar proyek. Next. Yang ketiga,
Yang ketiga itu ada algoritma pengurutan sorting algoritmis. Salah satunya yang pertama yaitu ada insertion sort. Nah, ini digunakan untuk mengurutkan proyek berdasarkan ID. Next, yang kedua ada selection sort. Selection sort ini digunakan untuk mengurutkan proyek berdasarkan status. Next, yang ketiga ada bubble sort. Bubble sort ini yaitu dapat digunakan untuk mengurutkan proyek berdasarkan judul. Next. Lalu di sini yang keempat ada algoritma pencarian dengan cara searching algorithms. Yang pertama yaitu ada pencarian sequential yang dapat digunakan untuk mencari proyek berdasarkan ID. Next. Yang kedua ada pencarian biner. Nah, pencarian biner ini digunakan untuk mencari proyek berdasarkan judul, nama proyek, dan lalu ini dapat memerlukan daftar nama yang sudah diurutkan berdasarkan judul sebelumnya. Nah, cara menjalankan program ini yang pertama yaitu ada simpan. Simpan kode Go yang diberikan pada sebagai file Go. Misalnya manajer proyek Go. Lalu yang pertama kita kompilasi dulu atau itu pun opsional. Lalu kita membuka terminal ataupun command prompt. Lalu kita navigasikan ke direktori tempat Anda menyimpan file dan kompilasi kode dengan perintah go build file.go. Lalu yang kedua, kita akan membuat file yang dapat dieksekusi. Misalnya adalah managerproject.exe dan di Windows atau manager_project di Linux ataupun macOS. Lalu yang kedua, kita dapat menjalankan. Yang pertama, jika mengkompilasi manager ataupun proyek ini di Linux ataupun macOS ataupun managerproject.exe di Windows. Lalu yang kedua, jika tidak mengkompilasi, jalankan langsung lewat terminal go run manager_project.go. Next. Lalu yang di sini terdapat menu program pada program yang sebelumnya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ada 6 program, yaitu yang pertama adalah tambah proyek, lalu yang kedua adalah lihat proyek, yang ketiga edit proyek, yang keempat hapus proyek, yang kelima cari proyek, dan keenam adalah keluar. Sebelumnya tantangan. Nah, di sini terdapat tantangan dan solusi yang waktu kami kerjakan, yaitu yang pertama tantangannya yaitu pada format penanggalan, lalu yang kedua adalah format tabel, lalu yang ketiga ada implementasi binary search. Solusi yang kami gunakan itu yang pertama adalah menentukan pengkondisian dan mempresentasikan validasi. Lalu yang kedua mungkin solusinya adalah memotong panjang string. Dan yang ketiga adalah mengurutkan data secara default. Next. Di sini terdapat link GitHub. Yang pertama itu tautan untuk aplikasi manajemen dan tracking proyek freelance yang modulur. Lalu yang kedua ada tautan link dengan aplikasi manajemen dan tracking proyek berdasarkan freelance yang telah dipraprogram dengan data dummy. Next. Selanjutnya akan runningkan oleh rekan saya. Yang pertama ini kode dari aplikasi manajemen dan tracking proyek freelance ya. Jadi sudah kita modularisasikan kodenya dan dibagi jadi beberapa komponen. Salah satunya itu ada komponen models, services, dan utils. Dan kemudian sudah kita build juga menjadi aplikasi executable di sini ya. Nah, seperti yang tadi diberitahukan oleh Herdi, ini ada menu utamanya dan ada 6 menu ya. Ada tambah proyek, lihat proyek, edit proyek, hapus proyek, cari proyek, dan menu untuk keluar. Totalnya ada 6. Nah, tapi kita bahas kodenya dulu. Yang pertama, kita definisikan struct-nya ya. Di sini ada tipe datanya, kita gunakan proyek sebagai struct yang isinya ada ID, judul, klien, status, tanggal terima, deadline, dan catatan.
Dan semua ini itu punya tipe data string ya. Nah, kemudian di bagian service itu, nah ini algoritma utamanya ada di sini semua ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian untuk utils itu ini itu untuk komponen utility ya. Jadi contohnya di sini ini buat algoritma validasi penanggalan, kemudian ini ada algoritma search, algoritma pencarian, kemudian di sini ada algoritma sorting, algoritma pengurutan, dan kemudian di sini ada kayak helpers ya. Jadi buat membantu kayak komponen pembantu lah ibaratnya. Nah, sekarang kita mulai aja di tes aplikasinya dulu. Yang pertama itu ada fitur tambah proyek. Jadi user bisa menambahkan proyek. Jadi misal kalau usernya itu pada freelancer ya, misal apa ya, desainer gitu, dia bisa apa ya, nyatet proyeknya mereka sama aplikasi ini. Jadi kita tambahin aja langsung ya. Di sini pertama kita diminta untuk memasukkan judul proyek. Jadi misal judul proyeknya apa ya, desain Figma ya contohnya. Nah, itu nanti bakal masuk ke dalam slice proyek nanti. Pas datanya masuk. Kemudian ada nama klien. Jadi klien yang pesan desain Figma ini ke user ini siapa, bisa kita tulis. Misal ya, nama saya aja deh, Galan gitu ya. Galan Kresna. Kemudian ada tanggal terima. Jadi formatnya yang digunakan di sini itu DD, MM, dan YYYY. Jadi inputnya itu harus berupa bilangan bulat, dan untuk tanggal itu berupa 2 digit, bulan itu juga inputnya 2 digit, dan untuk tahun itu 4 digit. Jadi misal ini tanggal berapa ya? Tanggal 9. Oke, 9 Juni ya. Kita input di sini 9/6/2025. Nah, di sini kita input tanggal lagi untuk deadline-nya. Nah, kita kan udah ada format nih, format DDMM dan YYY. Jadi kita harus ngikutin format itu. Kalau nggak ngikutin, nanti programnya bisa error. Misal ya, 1 bulan itu kan biasanya maksimal cuma ada 31 hari ya. Nah, kalau misalnya kita input lebih dari 31 hari ya, lebih dari tanggal 31 gitu, misal 32 ya, terus bulan itu kan cuma ada 12 bulan. Kalau misal kita input bulan 13, kemudian tahun itu normalnya ya 4 digit gitu. Ya kalau misalnya kita input lebih dari 4 digit, misal 2005 gitu ya, nah format tanggalnya nggak valid, dia nggak bisa lanjutin karena nggak sesuai sama format. Jadinya kita harus input yang sesuai format. Misal tanggal 9 bulan 6 tahun depan 2026. Nah, terus status pengerjaannya itu ada 3 pilihan: pending, ongoing, dan selesai. Jadi tinggal input nomor berapa aja, tergantung. Misalnya kalau misalnya belum dikerjain, ya kita pilih pending. Kalau misalnya lagi dikerjain, ongoing. Kalau udah selesai, ya selesai. Kita ambil contoh aja, misal masih pending ya, belum kita kerjain proyeknya. Kita pilih 1. Nah, kemudian ada input tambah catatan. Terserah mau apa catatannya. Bisa jadi ini deskripsi proyeknya atau ya pokoknya terserah lah. Saranku sih ini kayak deskripsi singkat proyek yang di input ini. Misalkan ini kita desain Figma, berarti deskripsi singkat aja, desain poster produk, desain poster produk di Figma, kemudian input. Nah, proyek baru berhasil ditambahkan. Sekarang kita cek dulu di opsi lihat proyek. Ya. Nah, jadi di sini kita punya 3 pilihan. Urutkan berdasarkan judul proyek, berdasarkan ID proyek, dan berdasarkan status. Nah, ini kita langsung lihat aja algoritmanya ya. Jadi untuk opsi yang ini itu diurutkan ya, berarti kita menggunakan algoritma sorting.
pengurutan. Nah, di sini algoritmanya. Yang pertama, kita ada bubble sort untuk mengurutkan berdasarkan judul. Yang kedua itu ada insertion sort untuk mengurutkan proyek berdasarkan ID, dan yang terakhir ada selection sort untuk mengurutkan berdasarkan status ya. Kita coba yang pertama dulu, tapi ini karena proyeknya masih satu doang, bisa lanjut nanti ya. Kita tampilin dulu aja deh. Nah, kalau ditampilin tuh kayak gini dia formatnya, format tabelnya. Dan untuk format tabelnya sendiri tuh ada di sini. Nah, ini format tabelnya. Kita desain di sini. Nah, mungkin tadi teman-teman juga pengen tahu ya gimana cara kerja algoritma untuk nambah proyeknya ya. Saya untuk tambah proyek ini gampang banget sebenarnya. Kita cuma perlu input-input aja. Nah, di sini kita inputnya pakai Tuvio.newReader dari library Tuvio. Dan untuk inputnya sendiri, ini cuma buat baca string panjangnya ya. Kalau untuk inputnya sendiri kita pakai os.standardinput, ini yang std ini maksudnya standard input ya, dari library OS. Ini itu sebenarnya sama kayak fmt.scan, cuma bedanya yang ada bedanya sama. Cuma ini bedanya dia bisa dipakai buat library Tuvio. Jadi new reader ini nanti itu gunanya bisa dipakai buat input string yang panjang. Misal kalau kita pakai fmt.scan ya, input biasa, itu kita cuma bisa input string pendek. String pendek itu misal input string yang nggak ada spasinya. Jadi kalau kita pakai fmt.scan, dia cuma bisa membaca sampai white space. White space itu ya spasi. Jadi kalau misalnya kita input pakai fmt.scan terus kita spasi, ya udah dia selesai. Dia bakal new line lagi. Kalau pakai ini, pakai reader.readString, asal dia di-declare berhentinya di sini. Di sini tuh maksudnya kalau program ini baca panjang string itu, dia bakal berhenti kalau ketemu new line. New line itu kalau misalnya kalian pencet enter ya, enter kan turun ke bawah tuh dia ke baris baru. Nah, kalau pakai ini, kalian user ya bisa input stringnya itu sampai new line, sampai kalian pencet enter gitu. Nah, jadi nggak cuma satu kata doang, bisa banyak kata yang dipisahin spasi gitu, nggak kayak pakai fmt.scan. Nah, untuk lainnya juga sama ya, dia pakai os.standardinput dan pakai reader gitu. Dan di sini juga kita pakai switch case untuk menentukan pilihan statusnya tadi ya, ada pending, ongoing, selesai gitu. Kalau pencet 1 jadi pending, pencet 2 jadi ongoing, pencet 3 jadi selesai. Dan untuk default, ini defaultnya pending ya. Jadi kalau misalnya user nggak memencet ketiga dari opsi ini, dia bakal otomatis pending secara mengeluarkan statusnya itu, masang statusnya itu bakal otomatis jadi pending ya secara default. Nah, kemudian di bawah sini tambah catatan sama aja kayak input yang lain. Nah, kalau udah selesai semua, dia masuk. Jadi data-data yang baru kita input tadi itu disimpan di sini. Parameter proyek baru. Nanti parameter proyek baru ini masuk ke dalam slash proyek di model study. Nah, kalau udah selesai kita pen, terus kita balik lagi ke menu utama tadi, ke sini. Nah, kemudian selanjutnya tadi mana? Nah, selanjutnya tadi lihat proyek ya. Tadi kan kita udah masukin nih, ada satu gitu. Ada satu proyek, jadi kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya belum ada proyek nih yang dimasukin, gimana? Kita lihat di sini. Jadi, kalau misalnya belum ada proyek yang dimasukin, belum ada data apa-apa, dia bakal return
ini kalimat ini belum ada proyek, tambahkan untuk melihat. Nah, itu gimana? Jadi di sini uh, isi dari slice proyek itu dicek sama len proyek list ini. Jadi kalau misalnya proyek listnya kosong, dia bakal return ini. Tapi kalau enggak, dia bakal lanjut ambilin kalau misalnya ada isinya gitu. Nah di sini ada switch case untuk pilihan yang tadi. Jadi ada pilihan kan berdasarkan urutan, berdasarkan judul, berdasarkan ID, dan berdasarkan status ya. Nah ini itu diambil dari sini, dari komponen ini. Yang pertama itu ada bubble sort ya, untuk mengurutkan berdasarkan judul gitu. Dan di sini kita pakai fitur lower dari library strings. Nah ini fungsinya buat apa? Itu buat ngeseragamin semua input. Jadi misalkan kita ada yang input judulnya itu pakai huruf besar, kapital. Misalnya di awal kalimatnya gitu ya, kata pertamanya pakai kapital atau mungkin semuanya dikapitalin. Nah, di sini itu semuanya nanti kalau udah masuk ke algoritma ini, semua input nanti dikecilin hurufnya. Jadi diseragamin biar bisa dibaca sama algoritma ini. Gitu. Nah, kemudian ini ada urutkan berdasarkan ID, dia menggunakan insertion sort ya. Kemudian yang ketiga itu ada selection sort. Nah, kemudian lanjut dulu aja deh. Kita kan tadi udah tambah proyek, lihat proyek. Nah sekarang kita coba edit proyeknya deh. Nah untuk edit proyek kita bisa milih mana proyek yang mau diedit itu berdasarkan ID-nya. Di sini kan ID-nya 01 nih, berarti kita masukin aja 01. Nah kalau misalnya ada data yang diedit, yang bisa diedit, dia bakal ngasih tahu user dulu nih informasi data yang mau diedit itu kayak gimana. Nah, jadi di preview gitulah ibaratnya ya. Nah kemudian kita baru bisa edit. Misal mau masukin judul baru, kita terserah mau input apa. Tapi kalau misalnya judulnya nggak mau diubah, nggak apa-apa, kita bisa skip. Kalau misalnya cuma mau ganti nama kliennya, ya kita bisa skip edit judulnya, langsung aja ke kliennya. Misal tadi kliennya siapa, Galan Kresna ya, kita ganti jadi Erdian gitu. Nah statusnya juga sama, gitu bisa ganti. Tadi ini kan masih pending, sekarang kita udah mulai kerjain nih ceritanya, kita tinggal ubah. Nah, kemudian tanggal terima juga serah mau diedit apa enggak. Headline juga baru, catatan juga bisa. Kayak misalnya desain poster produk di Figma, kita jadi sekarang ganti jadi desain UI, misal UI website di Figma. Nah, kalau udah kita lihat lagi, cek lagi di opsi proyek. Kita berdasarkan ID aja dulu. Nah, itu kan udah keganti. Judulnya masih desain Figma, tapi nama kliennya Hedian dan catatannya sekarang jadi desain UI website. Beda sama ini, kan udah keganti itu berarti. Nah, sekarang yang kita cek lagi nih. Kita mainin lagi edit proyeknya. Jadi kan tadi kita udah edit data yang udah ada nih. Sekarang kita coba edit data yang nggak ada nih. Kita kan cuma ada satu tuh yang ID-nya 001. Kita cari yang ID-nya 002. Nah, kalau nggak ada, dia bakal return ini, proyek tidak ditemukan. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi hapus proyek. Opsi hapus proyeknya kita pilih 4. Sama aja kayak tadi, kayak yang edit, masukkan ID-nya 001 gitu. Dan nanti kita dikasih preview lagi. Apakah Anda ya, terus kita nanti ditanya nih, apakah Anda yakin ingin menghapus proyek ini gitu. Kalau misalnya kita mencet Y, itu berarti ya kita setuju, proyek berhasil dihapus. Kita lihat lagi, lihat proyek. Nah, kosong kan, nah datanya udah dihilangin dari slice proyek tadi, gitu. Nah, kemudian ada
itu cari proyek. Nah, karena cari proyek itu kita kan perlu data banyak ya. Jadi mending kita pakai yang udah ada data dummy-nya biar gampang. Jadi kita pakai di terminal VS Code aja ya. Ini kurang lebih sama, cuma bedanya udah ada data dummy-nya. Kita lihat aja ya, langsung. Terus menurutkan berdasarkan, tadi kan berdasarkan ID nih, sekarang kita coba aja sekalian ya berdasarkan judul proyek. Bentar, agak berantakan ininya. Kita coba lagi aja di sini. Berdasarkan judul proyek ya. Nah, kalau berdasarkan judul proyek, nanti yaitu ngurutin berdasarkan abjadnya. Tuh, yang pertama tuh yang A, kemudian yang S, terus yang B gitu ya. ID-nya tuh acak tuh dia. Kalian diurutin tuh di sini. Yang satunya lagi juga sama, yang berdasarkan status. Nah, dia urutannya itu yang paling pertama ditampilin, yang paling atas itu yang statusnya pending. Itu yang tengah-tengah, itu yang ongoing, dan yang paling bawah itu yang selesai. Dia itu diurutinnya itu di sini. Mana ya? Di pihak proyek ya. Di sort ya ini. Nah, ini. Jadi ini urutannya kayak gini. Ditentukan dulu di fungsi urutan status. Jadi yang pending ini kita taruh paling pertama, jadinya di return di nomor 1 gitu. Kemudian ongoing itu return ke nomor 2, terus yang selesai itu nomor 3, jadi yang paling terakhir gitu. Nah, tadi sampai mana? Ini jadi banyak. Lupa lagi nih, ya udah nggak apa-apa. Kemudian kita coba lagi ya. Tadi kita mau cari proyek. Nah, ini ada dua opsi. Yang pertama cari berdasarkan ID. Kita coba yang cari berdasarkan ID dulu. Nah, masukkan ID proyek yang ingin dicari. Misal kita mau cari ID nomor 5 deh, di 005. Nah, nanti kita dikasih lihat tampilan proyeknya. Proyek ID yang punya ID 005 tuh yang mana sih? Nah, ini di sini judulnya website portofolio, yang lain fotografer studio, ini. Yang lain juga bisa. Sekarang kita cari berdasarkan nama proyek ya. Nah, aduh. Nah, masukkan nama proyek yang dicari ini agak tricky ya, karena kalau di kodenya kita ini tadi berdasarkan search ya. Kalau sekedar info aja, yang cari berdasarkan ID itu kita pakai sequential search ya di sini. Dan yang untuk yang berdasarkan nama kita pakai binary search. Nah, masalahnya kalau di sini untuk yang berdasarkan nama kita itu harus input nama proyeknya, judul proyeknya itu harus full. Nggak bisa satu kata doang. Misal tadi kan apa nih namanya? Gue jadi berantakan gini ya kalau ke atas. Ya Allah boleh. Ini kan judul proyeknya website portofolio tuh. Kalau misal kita cari website doang, dia nggak ketemu. Tapi kalau misalnya kita inputnya ya website portfolio lengkap gitu. Nah, dia ketemu gitu. Jadi harus input judul full ya gitu. Nah, ini salah satu kelemahan proyeknya kami itu di sini. Salah satu kelemahan aplikasi ini gitu. Kemungkinan besar sih karena menggunakan binary search ya. Kemudian apa lagi nih?
Ini balik ke yang ini dulu. Keluar. Oh enggak, tadi masih ada nih. Kita lihat proyeknya lagi aja. Dulu salah. Dan lihat proyek dulu. Nah, kita press proyek lagi. Sekarang kita coba hapus lagi deh. Saya masukkan proyek yang ingin dihapus tadi 005, kita ini aja. Ya, kita hapus. Sekarang kita lihat proyeknya lagi berdasarkan ID itu. ID 005 nggak ada, dari 004 langsung lompat ke 006 karena udah dihapus. Nah, sekarang kita bahas lagi aja ininya, algoritmanya. Jadi hapus proyek itu ada di sini. Ya. Inputnya juga sama, kita pakai fitur yang dari library Uvio dan OS untuk standar inputnya. Ini begini. Nah, kemudian untuk yang cari proyek ya, ini untuk yang begini. Sini ada ini memanggil fungsi-fungsi sortingnya. Dan kemudian udah begitu. Dan oh ya, ini selanjutnya kita bahas ini aja, helpersnya ya. Jadi yang pertama itu ada fungsi generate ID. Ini buat apa? Ini untuk otomatis mengenerate ID tiap kali ada data baru yang masuk. Tadi kan di tantangan dan solusi udah dijelasin kan, kalau misalnya binary search itu untuk yang ini mana sih? Search ya. Nah ini itu kan perlu data yang udah terurutkan ya, entah itu ascending atau descending. Nah masalahnya kalau misalnya input sendiri, ID-nya itu kadang-kadang belum terurut gitu. Nah untuk mengatasi masalah ini, kita gunakan function generate ID. Ini cara kerjanya gimana? Jadi tiap kali ada data baru yang masuk ke dalam slice proyek, itu dia bakal return string yang ini. Jadi gimana ya jelasinnya? Ini tadi kan ID itu terdiri dari 3 digit kan. Nah 3 digitnya itu di-generate dari sini. Ini maksudnya gimana? Jadi ID itu harus terdiri dari 3 digit. Nah 3 digitnya itu di-define di ini nih, nomor 3 ini. Nah kemudian nol ini untuk apa? Nol ini untuk placeholder. Jadi kalau misalnya kita buang nol yang di sini, itu nanti dia bakal return ID-nya tuh cuma satu angka doang. Jadi misal data pertama nih masuk, itu kan ID-nya mesti 001. Tapi kalau misalnya kita buang nol ini, dia bakal return satu doang nanti di tabelnya. Nah, karena kita perlu 3 digit, jadinya white space yang ada di depan angka yang di-generate ini, di-generate fungsi ini, itu kita jadiin 0 aja. Jadinya nanti kalau misalnya angkanya cuma satu doang gitu ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9, itu dia nge-generate bakal jadi 001 sampai 009. Tapi kalau udah jadi 2 digit misalnya ya 10 ke atas lah, itu nanti jadi 010, 011, 012 dan seterusnya. Dan itu akan ditambah di sini. Jadi dia akan nambah terus gitu. Tiap kali ada data baru yang masuk ke dalam slice. Nah, untuk ini yang selanjutnya ada function truncate string. Truncate string ini maksudnya motong string ya. Jadi tadi kan kita punya tabel tuh. Mana tadi tabelnya? Nah ini. Jadi tabel ini kan udah ditentuin nih
ID ini panjangnya segini, ada spasinya segini, judul proyek itu diantaranya ada spasi yang sepanjang ini. Nah, jadi fungsi ini tuh buat apa? Itu buat motong string data yang masuk ke dalam slash itu. Jadi biar kalau misalnya ditampilin di dalam tabel ini, dia nggak bakal nabrak ini, nggak bakal nabrak formatnya dan nggak bakal ngerusak template-nya gitu. Template gitu. Formatnya lah pokoknya. Jadi kan tadi udah kita lihat tuh di ini aja deh tadi. Nah, ini kan kayak gini tuh bentuknya. Dan ini kan terus di sini kalau misalnya stringnya panjang gitu ya, dalam catatan ini kan biasanya catatan tuh panjang banget, banyak katanya. Nah, itu tuh dipotong gitu kalau misalnya kelebihan, kalau misalnya dirasa mau nabrak inilah nih pembatas ini. Ini kan ada titik 3. Nah, titik 3-nya itu ini dari sini. Kenapa bisa gitu? Karena pertama nanti fungsi ini tuh ngecek semua string yang masuk di dalam data itu, yang ada di dalam data itu. Terus nanti kita define panjangnya ini, lengthnya. Lengthnya itu yang mana? Kalau di sini lengthnya tuh ini, yang 16, 13, 14, 18, 14, 17. Nah itu lengthnya itu panjangnya, panjang ininya ya, panjang kontainer tiap row ini, row apa ini ya? Ya pokoknya panjang tiap ini nih, dari jangka sini sampai sini, terus sini sampai ini, ya jaraknya sini sampai sini gitu. Itu kan ada jaraknya gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai ini, nanti di sini, kalau misalnya kita di judul proyek nih, ini kan udah di-define nih, panjangnya itu cuma 16 karakter doang. Berarti kalau misalnya lebih dari 16 kata, dia bakal masuk ke sini nanti. Jadi judul proyeknya itu nanti masuk ke dalam baris klien gitu. Kalau misalnya lebih panjang lagi, dia malah bisa masuk ke baris yang lain gini. Nah makanya biar nggak nabrak baris yang lain, biar nggak masuk kemana-mana, nggak keluar kemana-mana maksudnya, kita define length-nya. Jadi kalau misalnya length-nya udah di-define, nanti kita bandingin gitu. Di sini kan ada if length s ini string ya maksudnya, kurang lebih atau sama dengan dari length gitu, dia bakal return s gitu. Nggak apa ya ditampilin aja gitu. Kalau misalnya panjang string yang di input itu kurang dari panjang yang udah ditentukan sama tabel ya bakal aman-aman aja. Tapi kalau misalnya panjang string yang di input itu ngelebihin dari length yang udah ditentukan itu, dia bakal ngurangin 3 karakter di pokoknya di area yang dirasa ini nabrak sama lengthnya. Iya. Nah nanti dihapus 3 karakter gitu. Nah kemudian diganti sama titik 3 ini. Nah karena diganti, dipotong terus diganti sama titik 3 itu hasil length yang kepanjangan, dia bakal kepotong sama titik 3 ini di sini. Nah gitu. Kemudian apa lagi ya? Nah, kita bahas ini aja nih, format penanggalannya. Di sini penanggalannya itu juga divalidasi, ada validasi dan formatnya gitu. Yang pertama kita bahas ini aja dulu, fungsi format tanggal ya, format date gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan ada input string request all. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya tadi kan seperti kalau yang kayak aku input itu gini. Nah, nih 0906 2025 ini contohnya aja ya. Itu kan ada spasi tuh di tengahnya tuh. Nah, itu kita pakai ini biar kalau misalnya kita pakai spasi, dia tetap bisa. Kalau nggak pakai ini, kalau misalnya kita pakai spasi, dia tetap bisa, tapi spasinya juga ikut kebaca loh. Ikut kebaca sebagai karakter ini. Karakter ini bukan string ya, tapi karakter, kita anggapnya karakter dulu aja. Jadi kalau misalnya kita pakai ini, spasinya itu dianggap kosong sama dia. Tapi kalau nggak pakai ini, spasinya itu tetap ada gitu. Ibaratnya kayak gimana ya?
pokoknya kayak berisi loh walaupun kosong gitu. Jadi nanti programnya kalau misalnya kita nggak pakai ini, ngebacanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karakter, padahal aslinya yang ada itu yang muncul lah ya itu cuma ada 8 karakter doang, 8 angka ini ya kan. Nah makanya kita pakai ini, jadinya spasinya itu nggak ikut diatur ya. Nah kemudian ada if kan, if len input tidak sama dengan 8 dia bakal return string kosong. Ini maksudnya apa? Jadi waktu input penanggalan itu, input tanggal buat deadline atau tanggal terima, dia itu cuma boleh input 8 angka ya, 8 integer, 8 bilangan bulat. Kalau lebih dari itu, kalau lebih dari itu dia akan return string kosong gitu, karena nggak valid gitu. Nah, kalau misalnya lebih dari 8 nih inputnya, kayak tadi ini, yang salah ini kan, dia ada 32, 13 kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 digit ya, 9 digit angka. Itu nanti dia bakal return string kosong gitu. Nah, terus kalau misalnya dia return string kosong itu gimana? Kalau misalnya dia return string kosong, dia bakal turun ke sini nih. Tanggal terformat dia kan manggil format date. Nah, kalau misalnya tanggal terformat atau format date, ini kan format date udah turun di sini. Kalau misalnya format date terus tanggalnya itu tidak sama dengan string kosong, nah itu nanti dia return pesan yang tidak valid gitu. Jadi apa yang di input itu tidak valid gitu. Nah kemudian untuk ini, yang ini lebih buat inputnya, bukan validasi kayak ngecek inputnya bener apa enggak. Jadi nanti dicek satu-satu di dalam inputnya gitu. Misalnya kalau contohnya di sini ya, ini kan kita input 0906-2025, itu nanti dicek satu-satu digitnya, ada 0, ada 9, ada 0, ada 6, terus ada 2, 0, 2, 5, dicek satu-satu. Itu diceknya gini, itu yang di input nilainya kurang dari 0 atau lebih dari 9 gitu. Kalau misalnya kurang dari 0 atau lebih dari 9, dia salah, berarti nggak valid gitu. Jadinya return string kosong, dan kalau misalnya string kosong kayak tadi ini kan salah gitu, nanti bakal return pesan error. Nah, kemudian ini ada format buat nentuin harinya yang mana, bulannya yang mana, tahunnya yang mana. Ini ada input, terus array 0:2, 2:4, terus 4:8, itu maksudnya gimana? Ini kini buat ngecek indeksnya gitu. Jadi kita kan ada 8 digit tuh. Buat tanggal sama bulan itu kan 2 digit yang diperlukan. Nah, di sini maksudnya 0:2 ini untuk hari dia ngambil dari indeks ke 0 sampai dengan sebelum 2. Berarti indeks ke 0 sama indeks pertama, indeks 1. Bukan indeks pertama, indeks ke 0 sama indeks 1. Maaf. Nah, ditulisnya tuh gini. Jadi ini ibaratnya tuh bacanya tuh gini. Pokoknya ambil nilai dari indeks 0 sampai sebelum 2. Untuk bulan juga sama. Untuk bulan kita ambil dari indeks kedua sampai indeks sebelum 4. Sebelum 4 itu kan 3, berarti ngambilnya dari indeks 2 dan 3 untuk bulan. Nah, kemudian untuk tahun itu kan 4 digit. Nah, kita tinggal lanjutin aja. Tahun itu kita ambil dari indeks keempat sampai indeks sebelum 8. Berarti sampai indeks ke-7 gitu. Jadinya udah komplit semua nih, ada 8 indeks gitu. Nah, ini juga berhubungan sama yang tadi ya, ini yang request all input ini. Kalau misalnya nggak pakai ini ya, kalau misalnya nggak pakai itu, nanti spasinya ini, spasi yang kosong ini juga ikut masuk dalam indeks. Jadinya ntar misal ya indeks 0 sampai indeks 1 itu 09 ya, tapi nanti indeks 3 itu bukan kosong, tapi ini spasinya. Spasinya ikut masuk indeks gitu. Nah,
gitu. Nah kalau misalnya udah ketemu semua, udah ditentuin semua, udah jelas mana yang tanggal, mana yang bulan, mana yang tahun, tinggal di format. Returnnya di sini. Return hari tambah slash tambah bulan tambah slash tambah tahun. Nah itu jadinya gini. Kalau dilihat tuh ada slashnya. Jadi spasinya itu diganti sama slash. Nah kemudian ada fungsi input dan validasi tanggal. Fungsi input tanggal ini sendiri ya buat validasi tanggal gitu. Misalnya ini kan tanggal, kita masukin input, dibaca terus sampai new line, sampai kita pencet enter, terus tanggal terformat ya kayak tadi. Kalau misalnya returnnya string kosong, enggak, kalau misalnya sama ya. Tuh, maaf. Kalau misalnya return string kosong ini ya, ini dia bakal lanjut. Tapi kalau misalnya returnnya selain string kosong itu, berarti dia ini bakal return pesan error gitu. Nah, itu untuk kode kami gitu. Ya kurang lebihnya sih begitu ya. Ya gitu aja deh. Eh, Sekian itu yang bisa kami jelaskan dari program kami. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.